substitusikan atau 2 dengan X2. Nah, persamaannya akan menjadi seperti apa? Coba sini. Untuk yang pertama, baris kunci di S2 ini terdapat angka-angka 0 untuk Z, 0 untuk X1, 3 untuk X2, 0 untuk S1, 1 untuk S2, 0 untuk S3, RHS-nya 15. Nah, untuk persamaan yang baru, persamaan pivot yang baru, angka-angkanya atau value-nya akan di nilai 0 ini dibagikan dengan angka 3. Jadi dibagi perpotongan antara kolom dan kunci. Jadi 0 dibagi 3, 0. Lagi 0 dibagi 3, 0. Untuk yang ini 3 dibagi 3, 1. Selanjutnya 0 dibagi 3 lagi, 0. 1 dibagi 3, sepertiga. 0 dibagi 3, 0. Dan 15 dibagi 3, 5. Bisa dipahami ya di sini. Jadi kita sudah menemukan persamaan pivot yang baru. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan yang namanya iterasi, yaitu ubah nilai selain pada baris. Rumusnya bagaimana? Kita gunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien kolom dikalikan nilai baru baris kunci. Nah, contohnya, untuk baris pertama, yaitu pada baris fungsi Z. Untuk yang pertama, kita memiliki minus 3, minus 5, 0, 0, 0, dan 0. Koefisien kolom kunci atau pivot pertama kita yang kita appoint tadi adalah minus dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Jadi persamaan baru hasil persilangan atau perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci tadi yang kita sudah sesuaikan dengan nilai yang berada di perpotongannya sudah membentuk persamaan pivot yang baru. Itu adalah yang akan digunakan sebagai penyesuaian untuk baris yang baru. Jadi ini adalah baris yang lama untuk fungsi Z dikurangi ini minus dikurangi kolom kunci, koefisien kolom kunci dikalikan nilai baru baris kunci. Jadi ini yang baru saja kita eksekusi. Kita bagi semua 3 tadi. Nah, minus 3 dikurangi minus 5 dikurangi 0 sama dengan 0, maka minus 3 dikurangi 0 sama dengan minus 3. Minus 5 dikurangi minus 5 kali 1 juga sama dengan minus 5, berarti 0. Minus 5 minus 5 sama dengan 0. 0 minus 5 dikalikan 0, yang juga 0, sama dengan 0. 0 dikurangi minus 5 dikalikan 3, yang sehingga menjadi 5/3, berarti sama dengan 5/3. 0 minus 0 dikurangi sesuatu yang negatif, berarti dia akan berubah menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 5/3. Selanjutnya 0 dikurangi minus 5 dikalikan 0 sama 0. Dan 0 dikurangi minus 5 dikalikan 5, yang merupakan minus 25, minus positif. Jadi ini sama dengan 25. Bisa dipahami di sini. Dari sini bisa dipahami kah? Halo?
Halo, masih dengan saya kah? Oke, saya lanjutkan. Itu dia untuk baris fungsi Z. Nah, bagaimana dengan baris yang kedua atau batasan yang pertama, fungsi kendala yang pertama? Caranya sama, yaitu baris yang lama dikurangi koefisien kolom kuncinya. Jadi bukan min 5 lagi. Coba dilihat di tabel yang minus 5, 0, 3, 5. Jadi ini adalah koefisien untuk kolom kunci. Ini akan kita gunakan untuk masing-masing baris. Jika untuk baris Z, kita gunakan nilai koefisien kolom yang sama berada di baris tersebut, yaitu minus 5. 1, kita gunakan koefisiennya 0, karena dalam jadi ini kolomnya baris yang sama, yaitu 0, kita gunakan ini sebagai koefisien kolom kunci. Untuk S3, kita gunakan 5, karena dia berada pada satu baris, yaitu S3. Jadi di sini untuk persamaan kendala kita tidak menggunakan min 5 lagi atau minus 5 lagi, melainkan 0 koefisiennya. Jadi kita ada 2, 0, 1, 0, 0, dan dikurangi koefisien kolom kuncinya 0 dikalikan nilai dari persamaan kuncinya. Ini sama yang digunakan dengan yang di atas atau X2-nya, pembentukan X2 baru tadi, yang sama dengan 0, 1, 0, seperti 0, dan 5. Sehingga di sini kita mendapatkan 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Itu untuk baris kedua, fungsi kendala yang pertama. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi kendala yang ketiga atau baris keempat. Dengan nilai dari baris yang lama 6, 5, 0, 0, 1, dan 30. Dikurangi koefisien dari kolom kuncinya adalah 5, dikalikan nilai pada baris yang baru. Pembentukan X2 tadi. 0, 1, 0, sepertiga, 0, dan 5. Sehingga dapat nilai barunya untuk batasan yang ketiga. 6, 0, 0, minus 5 per 3, dan 5. Nah, dari sini kita plotkan nilai-nilai tiga persamaan di atas ke tabel simplex yang kedua. Jadi Z-nya di sini nilainya adalah menjadi 1 minus 3, 0, 5 per 3, 0, 25. Dan untuk S kita di sini untuk persamaan barunya memiliki 0, 2, 0, 1, 0, 0, dan untuk X2 ini yang tadi yang sudah kita bentuk tadi. S3, ingat karena kenapa ini sendirian di sini X2, karena ini tadi merupakan kolom kunci. Dan untuk S3 di sini nilai barunya adalah, lihat, jadi ini nggak usah dihiraukan karena akan selalu seperti ini. Jadi menjadi 0 minus 5 per 3, dan 5. Bisa dipahami ya di sini. Nah, coba lihat untuk persamaan Z atau fungsi Z-nya ini. Untuk Z ini,
X1 dan X2, antara X1 dan X2, kita masih memiliki nilai negatif. Jadi kita harus melakukan proses yang sama lagi seperti sebelumnya, iterasi, yaitu proses iterasi yang sama seperti sebelumnya untuk menghilangkan nilai negatif ini, sehingga nanti mendapatkan nilai maksimum sama, yaitu karena di sini yang bernilai negatif tinggal X1, maka ini kolom kunci. Nah, bagaimana kuncinya? Sama seperti sebelumnya caranya yaitu dengan membagi nilai pada kolom RHS dengan koefisien kolom kunci. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Yang X2 ini nggak usah, ini bukan X4 ya, ini X2. Karena ini tadi sudah fix, jadi langsung S3, yaitu 5 nilai pada kolom RHS dibagi dengan koefisien pada kolom, yaitu 5 bagi 5/6. Nah, lihat mana yang bernilai positif namun terkecil, yaitu 5/6 kecil. Sehingga dari sini kita tahu bahwa ini merupakan menjadi baris persamaan yang baru. Sehingga kita letak, karena ini adalah X1 kuncinya, maka X1 ke sini dan nilai-nilai akan menjadi 6 dibagi 6, 1, 0, 0, 0 dibagi 6, 0, minus 5/3 dibagi 6 sama dengan minus 5/18. 1 dibagi 6 sama dengan 1/6. 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Jadi di sini persamaan pivot yang baru, yaitu X1. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu mencari baris baru untuk persamaan-persamaannya. Persamaan selain baris kunci, yaitu baris yang pertama untuk Z dan baris yang kedua untuk batasan yang pertama. Baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom adalah 0. Jadi untuk yang tadi X2 itu tetap dieksekusi, namun karena koefisiennya adalah 0, maka nilainya nggak akan berubah. Karena apapun dikurangi 0 akan sama dengan angka tersebut, maka nggak akan berubah. Sehingga di sini kita akan mendapatkan tabel simplex yang baru dengan mengeplotkan nilai baru pada baris-baris yang sebagai berikut. Untuk persamaan Z, kita di sini mempunyai 1, 0, 0, 5/6, S2-nya 5/6, S3-nya setengah. Dan untuk RHS-nya 2 atau nilai akhirnya 27 setengah. Dilihat lagi dari mana 27 setengah, dari sini. Yang tadi kolom RHS. Nah, untuk S1 di sini kita jadi memiliki 0, 0, 0, 1, 5/9, minus 1/3, dan 6/3. X menjadi 0, 1, 1/3, 0, 5. Ini X2 bukan X1, ini X2-nya. Untuk X1-nya 0, 1, 0, minus 5/18, 1/6,